Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang pada umumnya melanda bangsa-bangsa, termasuk negara kita Indonesia yang juga tidak terlewatkan dari wabah itu, sehingga sampai sekarang masih banyak dan sebagian besar warga gereja harus beribadah di rumah, berdoa di rumah, beraktivitas di rumah masing-masing, sekalipun setahap demi setahap kehidupan yang normal, dikatakan new normal, adalah kehidupan dengan tatanan baru. Bagaimana kita harus beradaptasi. Kalau sekian tahun yang lalu kita sudah mengalami didikan firman Tuhan, karena dunia itu semakin lama semakin menuju kepada kehancuran, karena kefasikan umat manusia, karena kejahatan, sikap tamak, ambisi manusia yang cenderung merusak alam semesta, alam ciptaan Tuhan, tidak dipelihara dengan baik, tetapi justru manusia yang mendapat kesempatan mengeksplorasi sumber daya alam untuk kepentingan sendiri, untuk kepuasan keinginan dagingnya sendiri, sehingga memancing murkanya Tuhan untuk mencambuk, menghukum bumi. Untuk itu, sebagai pribadi lepas pribadi yang masih mendapat kesempatan dari Tuhan, ayo kita belajar di tengah-tengah wabah virus corona yang tentunya menggetarkan banyak orang, sehingga sendi-sendi kehidupan banyak orang mengatakan mengalami kelumpuhan. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang tutup, tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang dulunya eksis harus mem-PHK pegawai-pegawainya. Bahkan yang di PHK itu bukan karyawan kelas apa ini, boleh dikatakan kelas terbawah dalam struktur hierarki perusahaan. Tetapi banyak juga yang pegawai-pegawai dengan jabatan penting dalam perusahaan juga mengalami perampingan. Sementara waktu, kalau kita mengamati sedikit demi sedikit, kita amati, kita teliti, yang eksis tercukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Para petani yang jauh dari perkotaan tentunya ya terdampak pasti, tetapi karena tercukupi soal kecukupan pangan, mereka punya cadangan, punya tabungan pangan, sehingga tidak terlalu berat. Nah, sementara yang hidup di perkotaan yang sepenuhnya bergantung pada penghasilan dari pekerjaan di perusahaan-perusahaan,
merupakan satu proses kehidupan yang tidak ringan. Sebab itu sebagai orang percaya, kita menyikapi ini semua memang sudah alkitabiah. Sudah alkitabiah bahwa kesukaran demi kesukaran, kesulitan demi kesulitan hidup manusia, yang itu semua sebenarnya manusia itu sendiri yang menciptakan. Sekalipun akhirnya disimpulkan semua seizin Tuhan. Ayub yang kaya raya, usahanya diberkati Tuhan. Iblis yang digambarkan sebagaimana Petrus katakan berjalan keliling seperti singa. Iblis tidak pernah tidur, berjalan keliling seperti singa, menerkam siapa yang bisa diterkamnya. Ayub juga tidak lepas dari pantauan iblis terutama. Dan sekalipun iblis, ini anehnya, sekalipun iblis masih punya etika. Ya, etikanya gimana? Mau menyengsarakan Ayub itu izin dulu sama yang punya. Ya gitu. Di sisi lain, bukan berarti saya saya anjurkan terus belajar kalau iblis, enggak. Tapi paling tidak iblis masih punya etika. Sebab iblis itu aslinya juga ngerti kalau perang melawan Tuhan itu iblis tidak mungkin menang gitu. Makanya ambil bagian sedikit. Coba Tuhan kalau buka pagar perlindungan atas Ayub, nanti Ayub pasti memuja Tuhan. Jadi dalam kondisi yang sedemikian, dimanapun juga kita ketemu orang, maka keluh kesah, penderitaan, cerita tentang bagaimana kesulitan hidup, itu sudah di mana-mana. Untuk itu kita akan kembali kepada firman. Sebab semua ada karena firman, semua ada karena Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah Allah itu sendiri. Itu mengatasi setiap persoalan apapun juga, kita akan kembali kepada firman. Kalau kita kembali kepada firman, kita akan menjadi damai, kita akan menjadi tenang. Karena apa? Memang semuanya harus terjadi. Nah, yang penting kita petunjuknya firman apa kalau itu terjadi. Dibaca dulu Injil Matius. Injil Matius pasal 24. Khotbahnya Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada seorang
Jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, menghadapi datangnya kesudahan zaman, menyikapi perkembangan zaman akhir. Poin pertama, kita harus waspada. Waspada terhadap orang-orang yang berusaha menyesatkan. Sebab akan datang banyak Mesias-Mesias palsu dan berusaha menyesatkan banyak orang. Waspada, jangan curiga, tetapi waspada. Waspada dengan curiga itu beda. Kita waspada dalam kondisi apapun juga. Terus, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. ya, kita mendengar kabar-kabar perang antar suku, antar golongan, perang saudara dalam satu negara, bisa perang sendiri, golongan A dengan golongan B, bisa partai A dengan partai B, dan lain sebagainya. Terjadi pertikaian. Sampai sekarang konflik antar bangsa, baik perang secara langsung maupun tidak langsung. Ada istilah perang dagang, ada istilah perang dingin, ada istilah perang-perang yang lain. Banyak kerajaan melawan kerajaan. Ini akan muncul, dan dikatakan Tuhan sendiri, semuanya itu harus terjadi sebelum kesudahannya. Tuhan katakan harus terjadi sebelum kesudahan. Kalau semuanya itu terjadi, pasti. Sekarang logika saja, orang yang finansialnya kuat mempersiapkan persenjataan yang semakin canggih, semakin canggih. Ada senjata organik, ada senjata biologis dan lain sebagainya. Yang tujuan dari semuanya itu untuk perang, kan? Di negara kita sendiri, percikan-percikan kecil, kerusuhan untuk menciptakan orang-orang yang tentunya dipakai oleh tentunya orang-orang tertentu atau golongan tertentu, mungkin begitu, difasilitasi. Papua beberapa saat yang lalu agak aman, tetapi begitu pembangunan masuk ke sana, terus Freeport 51, sekian dikuasai BUMN negara. Kenapa Papua justru malah semakin banyak bermunculan kelompok kriminal bersenjata, dari pihak TNI, polisi banyak jadi korban berjatuhan. Mereka orang-orang pedalaman, KKP katanya begitu kan. Terus senjatanya dapat dari mana? Pedalaman kok punya senjata bagus-bagus. Ada kepentingan demi kepentingan yang orang lain tidak banyak tahu tentang itu. Kerajaan melawan kerajaan,
antar suku, antar golongan, terus nanti pertikaian itu akan terjadi. Dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, itu permulaan. Gempa bumi terjadi di sana sini. Otomatis kalau ada peperangan, ada pertikaian, sementara ada bencana, ya otomatis kebutuhan pangan akan mengalami kekurangan. Sebab itu kita harus waspada. Betapa pentingnya kita fokus kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang digambarkan laksana suluh, pelita, cahaya yang akan membawa kita terus berjalan sampai pada kesempurnaan. Sebab kalau kita tidak fokus kepada firman, yang dimana firman itu adalah Allah sendiri, dia adalah sang terang itu sendiri. Sementara di tengah-tengah kekacauan demi kekacauan, otomatis kalau terjadi peperangan, perang dagang contohnya, akan terjadi goncangan. Banyak analisa tentang terjadinya pandemi COVID-19. Ada yang memprediksi bahwa ini adalah satu konspirasi global. Ada yang memprediksi bahwa ini satu bentuk kewajaran saja. Apapun, entah itu konspirasi global dengan satu tujuan tertentu. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok Tuhan izinkan? Kok banyak juga pendeta yang meninggal karena itu? Jangankan umat pendeta. Kenapa kok Tuhan izinkan? Seakan-akan Tuhan tidak melindungi. Loh, firman Tuhan sudah mengatakan kok. Dari bait Allah dulu pembersihan, penyucian itu terjadi. Kalau Tuhan mengizinkan itu bukan nesar untuk menghancurkan bait Allah yang dibangun Salomo. Kenapa kok diizinkan Tuhan? Seakan-akan kok Tuhan malah membiarkan bait Allahnya rusak. Ya, karena umat Allah sendiri tidak mau memelihara kondisi bait Allah tetap dalam kondisi kesucian. Rusuhnya bangsa-bangsa, kesulitan demi kesulitan di berbagai bangsa, itu juga akan berdampak atas Indonesia. Indonesia itu kaya, saudara. Tidak ada negara di dunia ini yang memiliki kelengkapan sumber daya alam yang cukup. Sehingga jangan heran kalau negara-negara dari Eropa, dari Timur Tengah, dari Tiongkok, mereka pada tertuju setahap demi setahap meluncur. Ada yang pindah jadi warga negara Indonesia. Kalau tidak begitu investasi. Karena cadangan sumber daya alam yang mereka miliki mulai berkurang. Mereka cari makan. Yang banyak cadangan makanan itu di daerah negara-negara yang terlewati Khatulistiwa. Di antaranya adalah Indonesia. Ikannya banyak, kekayaan hutan banyak, tambang emas, perak, batu bara melimpah di Indonesia.
minyak juga banyak. Kewaspadaan kita terhadap situasi yang terjadi ini terus kita tingkatkan. Kalau tidak, ini banyak orang Kristen yang menjadi murtad dalam beberapa pengertian. Yang pertama, tetap Kristen tetapi menyangkali kekuatan pengurapan roh itu. Tetap Kristen tapi tidak bertobat. Kristen tapi tidak ngerti etika, tidak ngerti tahbisan itu seperti apa. Sekalipun dulu pernah diajari tapi tidak ngerti karena bodoh akhirnya, karena tarikan hawa nafsu, menganggap bahwa hidup itu hanya sebatas hidup cari makan tidur itu saja. Tidak pernah berpikir bagaimana visi misi yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Nah, dari sini saja sudah menimbulkan penderitaan. Karena nama Kristus, nanti banyak orang Kristen yang justru diserahkan, dicari-cari masalah, cari-cari persoalan, disiksa. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang Kristen yang diajari kasih, banyak hamba Tuhan yang diajari kasih. Apalagi kalau sudah belajar teologi secara khusus dengan predikat sarjana teologi, magister teologi, ini kan levelnya itu sudah level orang-orang yang memahami bagaimana sih Tuhan itu, apa sih rancangan Tuhan itu, siapakah Tuhan itu, siapakah manusia itu. Sehingga dengan begitu bisa memilahkan mana yang putih, mana yang hitam. Yang seperti Niniwe itu raiso bedanya putih karo ireng, abang karo hijau, berarti gitu bener atau salah. Niniwe tidak ngerti. Banyak nanti orang-orang yang sepertinya sudah harusnya menjadi guru, tetapi saling membenci. Jadi Kristus, firman itu tidak menjadi manusia di dalam diri kekristenannya. Tetapi Kristus itu hanya sebatas berhenti pada bacaan. Yang Tuhan mau Kristus itu menjadi manusia. Dia berkemah di dalam hidup kita. Kalau dia berkemah dalam hidup kita, dia menjadi manusia. Siapa manusianya sekarang? Ya kita. Firman ada pada kita. Manusia ini dikuasai firman. Kalau manusia ini dikuasai firman, masa saudara mau membenci? Tuhan mau dari dalam diri kita memancar aliran air hidup, bukan aliran kebencian. Yang Tuhan mau seperti itu. Tetapi nanti faktanya banyak. Suatu saat nanti banyak nanti akan muncul pendeta membenci pendeta. Orang Kristen jemaat penatua saling membenci, nanti akan muncul. Tetapi kalau saudara memahami pengajaran firman Tuhan, saudara mendapat kesempatan mengalirkan aliran kasih itu. Makanya menjadi saksi itu bukan dari luar dulu, menjadi saksi itu dari dalam dulu.
bagi orang percaya. Menjadi saksi bagi orang percaya dulu pertama. Jadi orang pertama kali yang menyaksikan bahwa saudara itu berubah, kalau ada orang tua ya orang tua melihat wah anakku berubah ya. Masa tonggo nih. Kan gitu kan. Menjadi saksi untuk orang percaya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyak orang yang harusnya ngerti firman semakin mendurhaka. Jangan kaget nanti akeh evangelis, akeh pendeta, akeh Kristen justru malah jadi pengkhianat. Judas akhir sama, pemberontak akhir sama. Firman sudah mengatakan begitu. Tetapi baik celaka. Firman Tuhan katakan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi harusnya ngerti firman, mestinya belajar firman. Digambarkan seperti kuburan, luarnya dilabur bersih, tapi dalamnya penuh tulang belulang dan busuk. Kita mendapat kesempatan dari Tuhan untuk menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Jika tulang-tulang yang kering, ketika saudara bersabda, maka tulang-tulang kering itu dipulihkan kembali, disatukan sesuai bagiannya masing-masing, menempatkan diri sebagaimana tempatnya masing-masing. Kalau di dalam tahbisan itu masing-masing ngerti posisinya, masing-masing ngerti tanggung jawabnya, masing-masing ngerti apa yang harus dikerjakan. Tetapi nanti banyak bertambah-tambah orang-orang yang durhaka, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak tahu berterima kasih kepada pimpinan, tidak tahu berterima kasih pada orang tua, akan semakin banyak bermunculan. Dan kalau saudara fokus kepada kebenaran firman Allah, saudara tidak akan terseret pada arus seperti itu. Amin. Justru saudara menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Apalagi di musim wabah pandemi COVID-19, Tuhan izinkan banyak kesaksian dari keluarga-keluarga Kristen, dari hamba-hamba Tuhan yang dimana banyak doa, banyak sembahyang yang dulunya tidak pernah doa bersama di rumah, tidak pernah penyembahan bersama di rumah. Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak jemaat Kristen justru malah setia beribadah di rumah juga. Dulu tidak pernah punya jam doa di rumah, dengan wabah ini punya jam doa. Dia sembahyang sama istri, sama suami, sama anak-anak. Dulu tidak pernah ketemu sama anak, akhirnya bisa ketemu karena anak-anak belajar di rumah. Tapi repotnya ngajari anak-anak. Orang tuanya orang dong bisa. Ngajari anak-anak itu perlu sabar. Mas Yoyo kadang puyeng kok ngajari anaknya. Ya kan? Kadang udah waduh nanti jumuk baruan. Padahal baru ngajari anak kelas piro. Tapi piro Pak? Kelas 2 toh. Belum ke SMP. Belum ke SMA. Nek umpama masih harus banyak belajar juga di rumah. Isa ngomongan pecah ndak siki. Sing diajari saya gede, sing ngajari punya ora iso pisan. Anak-anak banyak di rumah, banyak kesaksian, banyak cerita dari berbagai. Ada baiknya, sisi baiknya,
tetapi juga ada sisi tidak baiknya. Ada juga anak yang stres. Karena apa? Orang tua atau siapa, atau kakaknya atau mbahnya mungkin tidak sabar dalam membimbing anak-anak. Justru dengan demikian akhirnya anak-anak menjadi korban kekerasan. Ada juga. Pancanya anaknya tidak bisa sama sekali, atau mungkin meleng, tidak memperhatikan. Akhirnya apa? Mungkin dicambuk berlebihan, itu bahaya. Jadi harus bijak dalam segala sesuatu yang sedemikian, situasi yang demikian. Kita berjuang, kita belajar bagaimana tetap fokus kepada firman. Jangan sampai karena kesulitan hidup kita jadi durhaka kepada Tuhan, durhaka kepada orang tua, durhaka pada pimpinan. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Ya, terus nanti situasi, kondisi yang terjadi akan semakin berat, semakin berat. Ibarat persaingan global sudah dibuka. Maka secara khusus kita sebagai orang tua harus betul-betul intensif membimbing, mendidik anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita ke depan nanti menjadi anak-anak yang tidak mampu bertanding di tengah-tengah sulitnya zaman. Sehingga kitab Nabi Amos nanti digenapi. Kita punya anak-anak muda yang gagah, tetapi anak-anak muda yang gagah tidak punya kemampuan. Punya teruna, punya darah yang harusnya mampu bertanding dalam kompetisi global, tetapi ternyata tidak punya kemampuan. Akhirnya menjadi korban keganasan zaman. Sementara kita semakin tua. Untuk itu, bagaimana kita menyikapi ini semua? Ibadah poin pertama itu penting. Sebab di dalam ibadah itu kita dibawa kepada otoritas kuasa Tuhan. Makanya sejak bulan November kalau tidak salah, bahkan sebelum November mungkin, saya tekankan bagaimana kita membangun doa, baik secara berjamaah maupun di rumah masing-masing harus membangun menara doa, membangun jam-jam doa atas keluarga lepas keluarga. Bahkan saat-saat tertentu ada persekutuan keluarga, mungkin tetangga bisa diundang. Memasuki bulan Januari, Februari, Maret terjadi situasi yang demikian, memaksa kita sebagai orang Kristen juga ibadah di rumah masing-masing. Gereja-gereja live streaming, para ustadz kiai ngajar lewat live streaming, para dosen, para guru, mulai dari guru playgroup, TK, SD, SMP, SMA, live streaming. Ada yang TK itu ngasih kegiatan muridnya di rumah, bikin apa?
Bikin cilok. Lah sampai kapan kok bikin cilok? Lah sing bikin itu anake, itu mboke. Kan jadi kita berjuang, kita belajar bagaimana sebagai orang yang beribadah meningkatkan kualitas pujian kita. Maka saya katakan kalau kita memuji Tuhan, saatnya memuji, saatnya menyembah. Supaya apa? Supaya kualitas ibadah kita, kualitas spiritual kita semakin meningkat. Jadi kalau kualitas spiritual kita tidak meningkat, kita tidak cukup kemampuan untuk menghadapi persoalan demi persoalan hidup ke depan. Di sisi lain, budaya, kebiasaan yang dulu orang berjualan, ini contohnya di dunia perdagangan, era yang dulu orang banyak datang ke toko, ke kios, ke pasar. Tapi era yang akan datang, kita menyesuaikan kondisi zaman. Sampai diilustrasikan, satu saat kita ini belanja tidak menyentuh barang, tetapi yang kita sentuh itu screen. Itu ada kita mau belanja, di situ sudah terpampang di screen itu gambar apa saja di swalayan itu. Jadi ibarat kita ini di halamannya, di terasnya, screen sudah ada di situ, ada bayam, ada kangkung, ada brokoli, ada buah-buahan apa saja dan kebutuhan hidup. Kita tinggal mencet aja screen. Nanti sudah masuk keranjang. Baru nanti kita bayar di sana, di ujung sana, barangnya sudah di sana, sudah di kasir. Nah sekarang kan kita masih ngambil sendiri, wadahnya keranjang, ngambil sana, jalan sini. Nanti yang akan datang cukup berjalan. Di depan gambar, di screen itu, kita tinggal mencet, klik, oh kita perlu ini, klik, yang kita pencet di gambar. Nanti di depan sana, di kasir, barang-barang tadi sudah tersedia, tinggal bayar. Termasuk mobil dan lain sebagainya itu nanti kita mau beli mobil apa boleh, tinggal mencet klik di sana, nanti yang diserahkan apa? Kontak, ini kontaknya mobilnya itu. Beradaptasi dengan era baru, tatanan baru, ini yang harus kita terkait dengan ibadah juga begitu. Kalau kapasitas gedung itu 100 orang, maka harus dikurangi kapasitasnya. Kalau kapasitas 100, maka yang masuk 50 orang. Sebenarnya tempat kita kalau yang di plaza itu longgar banget. Jadi nanti bisa diatur. Mudah-mudahan lancar, nanti peralatan sudah lengkap, difoto untuk arsip untuk lampiran pengajuan ke wali kota untuk bisa beribadah di tempat ibadah, baru diperjuangkan lewat Gambak Kota Mojokerto untuk yang di Mojo Plaza. Ini kalau kita buka seperti biasa sudah normal. Artinya normal itu saudara mau jarak semeter, 2 meter, semua hadir cukup ini, ya kan? Kalau semua jemaat hadir cukup, pojok sana 1 orang, pojok belakang sana
Iya kan? Cukup. Kalau tidak cukup nanti itu pintunya dibuka, nanti yang sebelah sana ada. Cukup. Mudah-mudahan Mojokerto kota dan kabupaten tidak mengalami penambahan yang terdampak virus itu. Kita berdoa terus. Coba kita buka sekarang Mazmur pasal 92. Mazmur 92. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kecemasan banyak orang, sulit di berbagai bidang, maka kita harus fokus kepada kebenaran firman. Kita yakini bahwa kita ini punya Tuhan yang adil. Jadi orang yang beribadah sungguh-sungguh, takut kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan yang ada yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan ngerti banget. Tuhan sangat paham bagaimana cara melindungi kita. Tuhan bisa milah-milahkan. Tuhan hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Ya. Orang yang percaya kekuatan otoritas Tuhan dalam kondisi apapun juga, maka kita harus menyimpulkan apapun yang terjadi, kita harus belajar bersyukur, bisa menikmati kehidupan ini. Kalau kesusahan penderitaan itu kita renungkan, kita urai, kita bawa kepada Tuhan, maka kita bisa menikmati penderitaan itu dengan ucapan syukur. Amin. Kita akan bisa memilah-milahkan. Ada apa di balik penderitaan ini kok kita bisa mengucap syukur? Dengan nyanyian mazmur bagi Tuhan yang maha tinggi itu, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Ya, jadi dengan cara saudara memuliakan Tuhan di balik penderitaan demi penderitaan, di balik proses demi proses, Tuhan itu tetap setia. Melindungi saudara, memperhatikan saudara, memberikan kesehatan, itu sudah merupakan suatu berkat yang luar biasa. Kita syukuri itu semuanya. Pada waktu malam, pada waktu pagi, sudah bisa mensyukuri perlindungan Tuhan yang luar biasa itu. Terus, sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorak. ya, semua yang terjadi tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Ini ketika setahap demi setahap saya pribadi, keluarga, pengembalaan belajar memahami cara Tuhan yang begitu luar biasa. Contohnya ketika menyambut lahirnya cucu, ini nanti seperti apa? Seperti menghadapi bayang-bayang maut. Ibaratnya kan begitu. Ada istilah orang melahirkan, seorang wanita melahirkan itu taruhannya nyawa.
Kalau kita korelasikan dengan Wahyu pasal 12, perempuan dengan selubung matahari, bulan, dan bintang hendak melahirkan seorang anak laki-laki, mengerang kesakitan, hendak melahirkan seorang anak. Karena apa? Ternyata ada ancaman maut dari naga tua. Itu Wahyu pasal 12. Ini sebuah misteri. Ketika si Kairos itu lahir, saya keluar, saya doa di luar yang nunggu istri sama Mas Isra. Anak sudah keluar, tidak langsung nangis. Dari mami ini keluar, nemu saya nangis, ditolong didoakan. Anaknya sudah lahir tapi tidak mau belum nangis, masih diam. Saya masuk, saya doakan, saya tenangkan, dan nangis sukacita, tidak masalah. Tidak usah khawatir tentang anak itu, saya berdoa, tenang. Tidak selang lama teriak si bayi itu, akhirnya nangis. Dan puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan dengan tiada henti-hentinya saya bersyukur, saya ucapkan terima kasih kepada para penatua semua hamba-hamba Tuhan. Saat kotai ngerti kabeh, saya sudah jadi mbah. Langsung mengucapkan selamat ya, sudah ditapis jadi eyang. Iya, aku dipaksa ya, aku kan. Resmi sejak tanggal 26. Jadi yang itu dewi kira aku. Dan saat kota Mojokerto ini. Jadi sebagai bukti keadilan Tuhan, saya merasakan keadilan Tuhan. Saudara tahu prosesnya, Anda sama Sesro itu biaya, ya kan? Dalam pelayanan, dalam pranikah, sampai nikah seperti itu. Terus hamil, kok ya puji Tuhan, Tuhan memberkati, entah laki-laki, entah perempuan, semuanya baik untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kan ada orang yang mungkin tidak senang, nanti kalau perempuan nanti begini loh. Saya katakan, udah usah diam aja lah. Tuhan, kau tahu hati hamba. Hambanya bisanya hanya berserah, bisanya hanya mengatakan Tuhan itu adil kok. Lahir laki kuat, ya kan? Kuat. Nah, telat bikinkan susu itu bengong minta ampun, bikin heboh minta omah. Jadi bersyukur dan terus bersyukur, memuliakan Tuhan yang bisa main kecapi, main gitar. Kalau sekarang wah makhluk malam bangun, istrinya iso istirahat, makhluk dengan denting gitarnya menyembah di samping istrinya. Wah enak soalnya nyak didentingi. Ya anakmu ya ben seneng bahwa papa penyembahan lu krungu lu anak baby itu sudah dengar. Jadi umur berapa gitu, itu sudah dengar. Lewat dari 5 bulan sudah dengar. Anak sekarang lahirnya langsung melek. Orang kok zaman dhisik, anak zaman dulu itu lahir mungkin 3-4 sampai seminggu mungkin lagi melek. Sekarang lo anak metu langsung melek. Endi bapakku, endi susuku. Ya kan? Jadi wah yang bisa menyembah Tuhan dengan denting gitarnya, memuliakan Tuhan, mengucap syukur, selalu percaya keadilan Tuhan dinyatakan atas orang-orang pilihannya. Amin. Kita ini dipilih Tuhan, saudara ini dipilih Tuhan, dengan porsinya masing-masing di dalam pelayanan, dalam kegerakan membangun tubuh Kristus.
saudara pilihan Tuhan. Digambarkan saudara berada dalam genggam tangan Tuhan. Bahasanya Daud Mazmur, kita ini dikurung. Tangan Tuhan itu mengurung kita. Kalau tangan Tuhan mengurung kita bayangkan, kita renungkan, berarti Tuhan itu paham betul seluk-beluk gerak pikiranmu, gerak perasaanmu. Tuhan sangat paham itu. Makanya saya hanya belajar terlalu yakin Tuhan itu adil. Ada saatnya mungkin kita diperlakukan tidak adil, sudah diperlakukan tidak adil. Ada oknum yang maha adil yang mampu menyatakan keadilannya satu saat nanti. Tuhan yang membuat kita bersorak-sorai. Semua dikerjakan tangan kuasanya. Dikatakan betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Sangat dalamnya rancangan-rancangan. Ya, orang bodoh tidak akan mengetahui Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Nah, oleh sebab itu kita mohon kemurahan Tuhan, jangan sampai kita ini, kalau kita tidak ngerti rencana Tuhan, kalau kita tidak ngerti, tidak paham pekerjaannya, kita tergolong orang-orang yang bodoh. Sekian lama dididik firman, sekian lama ditempa, dibacakan, digembleng mentalnya di tengah hutan, tetapi justru tidak mengerti rancangan-rancangan. Jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang bebal, yang tidak mengerti ketika kita diajar. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. ya, jadi kalau orang fasik, jangan iri dengan orang-orang fasik yang tidak menghargai kasih Tuhan, tidak menghargai karya-karyanya, tidak mau tahu dengan rancangannya. Berkembang, bertumbuh mungkin secara finansial mungkin lebih kaya mereka, pertumbuhannya lebih dahsyat, lebih cepat. Tapi ingat, dunia ini berada pada otoritas keadilan Tuhan. Untuk apa punya banyak kalau sesaat dimusnahkan Tuhan? Kita Maleakhi didahului dengan Tuhan mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ketika Esau mengatakan, aku gagal memang, tetapi aku mau bangun lagi, Tuhan katakan, silakan bangun, aku akan hancurkan bangunan. Orang yang tidak dikasih Tuhan, orang yang bekerja di luar kendalinya Tuhan, ngotot dengan maunya sendiri, itu dipermalukan. Ikuti gerak aliran air kehidupan, justru kita dipelihara oleh Tuhan. Terus, Tapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. ya, Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-berai. ya, orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Orang-orang yang memusuhi itu, manusia yang memusuhi Tuhan, memusuhi kebenaran firman Tuhan, akan dibinasakan. Kan jelas. Saya mengusung kesatuan. Firman Tuhan itu mengusung berita tentang kesatuan, pengajaran tentang kesatuan, tentang kerukunan. Kalau ada orang yang memusuhi Tuhan, berusaha mencerai-beraikan kesatuan dengan caranya, dengan akalnya, berarti menjadi musuhnya Tuhan. Berusaha tidak rukun dengan keluarga, berusaha tidak rukun dengan anak, ini secara tidak langsung menjadi musuhnya Tuhan. Keadilan Tuhan pasti dinyatakan. Di situ masing-masing berjuang, seraya bersyukur. Kalau saudara mendapat pengertian oleh karena kekuatan hikmat dan makrifat Allah, supaya saudara bertumbuh, spiritualitas saudara bertumbuh menjadi
Kristen yang dewasa, yang memahami kehendak, ketetapan, rancangan-rancangan Tuhan itu. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Ya. Mataku akan memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Ya. Saudara mendapatkan kekuatan hikmat dan makrifat Allah, mampu menembus pikiran orang, perilaku orang yang berusaha bangkit melawan saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, Tuhan itu tidak curang. Untuk orang-orang benar, Tuhan bertindak adil dan siap menyatakan keadilannya. Kuasa salibnya itu sangat memungkinkan kita mendapat kekuatan baru untuk menjadi pelaksana. Ibarat tanaman kita ditanam di baitnya Tuhan, bertunas di pelatarannya Tuhan, berada di dalam otoritas perlindungan Tuhan. Tidak perlu saudara khawatir. Kita memperbanyak kekhawatiran juga akan tidak menambah kekuatan kita. Yang perlu kita perbanyak, kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seraya kita terus membangun ibadah sembah kita di rumah masing-masing. Kita punya jam-jam doa, rajin membaca firman Tuhan, sampai suatu saat waktunya sudah dilonggarkan, selonggar-longgarnya bisa melaksanakan ibadah raya bersama yang lain. Tetapi semuanya itu kita sikapi, sebab tujuan Tuhan memilih kita tidak sebatas mengumpulkan kita dalam satu kawanan besar, tetapi Tuhan memilih kita untuk suatu tugas misi. Ini yang perlu kita pahami. Bertumbuhnya gereja mula-mula bukan berada pada perkumpulan yang besar, tetapi bertumbuhnya gereja mula-mula dari kelompok-kelompok kecil yang dikoordinir oleh perempuan-perempuan Yerusalem, murid-muridnya Tuhan Yesus, dan terus otoritas kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah persekutuan demi persekutuan. Saat mereka menyembah Tuhan, saat mereka memuji Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Dengan begitu, berkat Tuhan dinyatakan berupa perlindungan, kekuatan, keberanian untuk menjadi saksi. Berkumpul dalam kelompok raya besar ada saatnya, tetapi jangan sampai kita terjebak. Ibadah raya itu justru kita membangun kerajaan manusia yang di dalamnya tidak ada kualitas spiritual yang matang. Mulai dari keluarga lepas keluarga, punya jam doa di rumah masing-masing. Tuhan mau mematangkan spiritualitas kekristenan kita. Mampukah mandiri di tengah-tengah kesulitan? Yang menurut ukuran firman Tuhan, kesulitan demi kesulitan yang terjadi sekarang belum apa-apa. Kalau dulu 10 tulah terjadi di Mesir, suatu saat nanti 21 malapetaka secara beruntun akan terjadi pada akhir zaman. Oleh sebab itu, hidup dalam sembah, hidup dalam doa, disertai dengan ketekunan, dengan kesehatian, takut kepada Tuhan, banyak mohon ampun kepada Tuhan, supaya kita mendapat kemurahan. Anak cucu kita diberkati Tuhan, hari tua kita juga diberkati Tuhan dengan kesehatan. Dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan seger. Gemuk, seger